Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustin, NIM 23060190026 dari kelas 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari osilasi pegas atau gerak harmonik pada pegas. Sebelum ke materi simulasi osilasi pegas, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang akan kita simulasikan, yaitu osilasi pegas. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Nah, gerak osilasi ini dapat terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu atau sebaliknya, berlangsung dalam kurun waktu tak terhingga jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Sehingga gerak osilasi seperti ini dapat disebut juga sebagai gerak osilasi harmonik sederhana. Berikut gambar visualisasi sederhana dari konsep gerak osilasi pada bekas yang digantungkan beban sehingga tidak ada gesekan. Sebuah massa atau M yang digantungkan pada bekas berkonstanta K seperti gambar di atas, maka keseimbangan akan dicapai setelah bekas mengalami perpanjangan delta X. Gaya yang dilakukan bekas untuk kembali ke posisi semula atau kesetimbangannya disebut sebagai gaya pemulih atau restoring force. Besarnya gaya yang dilakukan bekas untuk kembali ke posisi kesetimbangannya adalah sebesar F sama dengan min K kali X. Dengan keterangan F dan X merupakan besaran vektor. F merupakan besarnya gaya pemulih dengan satuan Newton, K merupakan konstanta kekakuan pegas dengan satuan Newton per meter, dan X merupakan perpindahan posisi pegas dalam satuan meter. Besar gaya ini selalu negatif karena arah gaya selalu berlawanan dengan arah perpindahan posisi benda. Maka gerak benda ini adalah gerak harmonik atau sederhana. Bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang atau X. Secara skalar dinyatakan dengan rumus F sama dengan K dikali X. Nah, langsung saja kita praktikum untuk osilasi pegas. Pilih yang pilihan untuk masses and spring, lalu ke option yang lab, lalu kita minimize untuk energi grab karena saya tidak menggunakan energi itu. Selanjutnya kita atur massa untuk bebannya, yaitu seberat 50 gram, dan juga mengatur spring constants di skala 2. Gantungkan massa pada pegas. Lalu jangan lupa untuk checklist displacement dan natural length, lalu ada movable length. Lalu kita bisa untuk mengatur gravity. Nah, gravity ini kita atur ke aturan yang bumi atau earth karena kita berada di bumi. Nah, untuk dampingnya kita nolkan saja pada non. Lalu kita ambil penggaris untuk mengukur pertambahan panjang pada pegas. Nah, kita atur-atur saja untuk movable line-nya agar pas menunjukkan angka keberapa. Ternyata pertambahan panjang pada pegas itu sepanjang 10 cm atau delta X sama dengan 0,1 meter. Jika kita ingin menghitung waktunya, silahkan kita untuk tampilkan stopwatch untuk menghitung waktu 10 kali osilasi pada pegas. Nah, setelah itu kita akan menarik pegas ke bawah agar dia terjadi osilasi. Nah, jangan lupa untuk klik pada stopwatch agar stopwatch nyala, dan jangan lupa hitung sampai 10 kali getaran. Nah, ternyata didapatkan waktu 7 detik 50,52 untuk 10 kali osilasi pada massa beban 50 gram. Nah, bagi kalian yang mau menghitung dengan massa 100 gram, itu bisa tinggal aja diganti massanya.
Terus nanti untuk waktunya silahkan untuk di restart, kembalikan ke waktu 0,0000. Lalu untuk mengukur delta X nya silahkan memakai penggaris dan gerakkan movable lainnya. Nah, fungsi movable nya ini biasanya untuk menghitung ukuran terakhir atau pertambahan panjang dari gas tersebut setelah diberi ban. Nah, untuk masa-masa selanjutnya silahkan kalian geser-geser sendiri dan caranya juga sama. Nah, dari percobaan yang tadi kita dapat mengetahui untuk masanya, lalu ada waktunya, dan juga untuk panjang pertambahan pegas. Dari situ kita dapat mencari T besar atau periode yang pertama, yang kedua kita bisa mencari konstanta pegas, dan yang ketiga kita bisa mencari F atau besarnya gaya pemulih pada suatu pegas yang dikenai beban. Berikut merupakan data yang dapat diperoleh dari beberapa percobaan dengan massa yang berbeda-beda selama osilasi 10 kali. Dari data hasil dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat kita cari untuk T atau periode, lalu kita mencari K atau konstanta, lalu mencari F atau gaya pemulih yang terjadi pada pegas. Berikut merupakan gambar grafik hubungan antara massa dengan periode. Selanjutnya yaitu grafik mengenai hubungan massa dengan pertambahan panjang pada pegas. Lalu ada grafik hubungan antara gaya pemulih atau F dengan massa. Grafik selanjutnya yaitu gambar antara gaya pemulih dengan konstanta pegas. Dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai gaya pemulih atau F berbanding lurus dengan besarnya massa benda dan berbanding terbalik dengan besarnya konstanta pegas. Artinya, semakin besar massa suatu benda yang diberikan, maka semakin besar pula nilai gaya pemulih atau F yang bekerja pada pegas. Begitupun sebaliknya, semakin besar massa benda yang diberikan, maka semakin kecil nilai konstanta pegasnya. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.